Maka kita anggap hidup ini tanpa tujuan dan sia-sia. Biasanya orang di dunia ini dianggap tinggi ketika uangnya banyak. Bumi itu diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Orang yang mungkin kolesterol tinggi, darah tinggi, jangan makan durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, ini kita sudah sampai ya di pertengahan dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran semakin semangat lagi belajarnya karena kita sudah hampir mencapai finish begitu ya. Nah, untuk di episode kali ini sahabat Al-Quran, kita akan membahas mengenai surah Al-Waqiah. Kira-kira seperti apa makna yang terkandung di balik surah ini, karena mengingat judulnya adalah hari kiamat gitu. Nah, jangan sampai kita tahu hari kiamat, tahu bahwasan hari kiamat itu akan terjadi, tapi rasa takut kita itu hanya sekedar di ucapan aja gitu. Nah, kita akan bahas surah Al-Waqiah ini sahabat Al-Quran bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thayyib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, tadi sudah disampaikan juga di awal, jangan sampai kita tahu hari kiamat itu pasti terjadi, tapi rasa takut kita tuh cuma di ucapan aja gitu ya Ustadz ya. Nah, sesuai poin kita yang pertama Ustadz, ini adalah mengenai dahsyatnya hari kiamat. Berarti ini penggambaran dari dahsyatnya hari kiamat gitu ya Ustadz ya. Nah, gambarannya seperti apa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Widya dan seluruh pecinta Al-Quran, tentunya surah Al-Waqiah ini merupakan salah satu surah yang dinamakan dengan sebutan tentang hari kiamat. Dan bukan hanya Al-Waqiah saja, nama-nama surah dalam Al-Quran yang menggambarkan kiamat. Ada surah Al-Qari'ah, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Haqqah, ada surah Al-Waqiah. Ini diantara surah-surah yang kalau kita lihat makna dan di dalamnya terdapat gambaran bagaimana hari kiamat itu begitu dahsyat. Nah, mungkin muncul pertanyaan di awal, mengapa mengingat hari kiamat itu dan bisa menggambarkan bagaimana dahsyatnya kiamat itu penting sekali. Bahkan disampaikan di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Tentunya seperti yang tadi Widya sampaikan, bisa dikatakan ketika seseorang itu menghadirkan memori dan gambaran tentang kiamat, itu salah satu faktor yang sangat penting bagi setiap orang untuk kemudian menyadari apa tujuan hidup ini. Kalau orang hidup kemudian tidak membayangkan apa yang harus saya pertanggungjawabkan, kemana saya akan tuju, maka kita anggap hidup ini tanpa tujuan dan sia-sia. Jadi bisa dikatakan kualitas hidup bisa kita dapatkan ketika kita menyadari bahwasanya perjalanan hidup kita ini menuju sebuah tujuan yang mulia dan ada pertanggungjawaban di sana. Nah, surah Al-Waqiah ini tentunya termasuk di antara surah Al-Quran yang turun cukup awal, ya, cukup awal, dan pernah dikatakan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku cepat beruban ketika membaca beberapa surah. Ketika itu sahabat bertanya, surah apa itu wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan surah Hud, termasuk surah Al-Waqiah, surah Al-Zalzalah. Kemudian ditanya lagi, kenapa engkau merasa cepat beruban ketika membaca surah-surah ini? Nah, kemudian sahabat bertanya, apakah karena di dalamnya digambarkan dahsyatnya hari kiamat? Rasulullah SAW kemudian membenarkan perkataan tersebut. Jadi ini gambaran kepada kita, memang hari kiamat ini adalah hari yang tentunya merupakan keniscayaan yang kita semua pasti akan menghadapinya. Tetapi kita lihat kenapa hari kiamat disebut waqiah. Waqiah dalam bahasa Arab artinya yang pasti terjadi. Nah, jadi Allah mengawali apabila hari kiamat
kejadian yang pasti terjadi itu datang. Allah mengatakan, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Di hari itu tidak akan ada satupun pihak yang akan mendustakan kebenaran hari kiamat. Kalau di dunia saat ini, kalau kita lihat, kebanyakan orang mendustakan adanya hari kiamat. Baik mendustakannya dengan ucapan, maupun mendustakannya dengan perbuatan. Ada orang mendustakan dengan ucapan. Ya, nggak ada tuh hari kiamat. Dianggap kalau sudah meninggal dunia, jasad kita terurai dengan tanah, ya sudah berakhir kehidupan ini. Tak perlu ada pertanggungjawaban, tidak perlu ada pengadilan akhirat. Nah, akan tetapi kebanyakan manusia, termasuk sebagian besar umat Islam, kalau ditanya, yakin nggak hari kiamat? Yakin. Lisannya mengucapkan yakin, namun perbuatannya menunjukkan ia mendustakan hari kiamat. Contohnya apa? Ya, seperti ketika seorang tidak takut untuk melakukan segala apa-apa yang Allah larang dalam Al-Quran, sebenarnya itu merupakan bentuk pendustaan terhadap hari kiamat. Karena ketika dia membayangkan kiamat yang begitu dahsyat akan dialaminya, tentunya itu cukup untuk membentengi dia tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah pastinya. Nah, kemudian Allah katakan khafidatun rafi'ah. Di dunia kita punya standar dan indikator siapa yang dianggap orang yang punya kedudukan tinggi, siapa yang dianggap orang punya kedudukan rendah dan hina. Tentunya ketika kiamat datang, indikator kemuliaan di dunia berubah dan tidak sama dengan indikator kemuliaan di akhirat. Biasanya orang di dunia ini dianggap tinggi ketika uangnya banyak, atau pangkatnya tinggi, atau bahkan popularitasnya luar biasa. Nah, sebaliknya, belum tentu yang kayak di dunia ini akan tinggi di hadapan Allah. Belum tentu yang punya jabatan, pangkat, ya kedudukan yang istimewa akan menikmati hal yang sama di akhirat. Nah, sebaliknya, belum tentu yang hina di dunia, hina juga di akhirat. Makanya, ada sebuah ungkapan yang disampaikan Imam Ali radhiyallahu an, beliau katakan, al-ghina wal faqru ba'dal ardi 'ala Allah. Hakikat kaya dan miskin baru bisa ditentukan setelah amalan kita dipaparkan di hadapan Allah. Barulah kita tahu siapa yang kaya sebenarnya, siapa yang miskin sebenarnya. Kenapa? Karena indikator mulia dan hina di dunia tentunya berbeda dengan akhirat. Maka di sini dikatakan, bagaimana dahsyatnya kiamat itu? Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batha fakanat haba'an mumbatha. Allah katakan, bumi itu diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah bumi dan gunung-gunung seperti debu yang berterbangan. Bayangkan, kalau terjadi gempa bumi saat ini, atau terjadi gunung meletus, ya, orang sibuk untuk menghitung berapa skala Richter, ya, goncangan itu, ya, kemudian semakin besar dan tinggi skala Richter untuk goncangan, maka potensi kehancuran dan korban yang berjatuhan tentunya juga akan makin besar. Tapi bayangkan, kalau di dunia saat ini, kadang-kadang sampai ratusan orang, bahkan ribuan orang menjadi korban gempa bumi, bahkan gunung meletus. Tapi di akhirat kelak, saat hari kiamat datang, seluruh permukaan bumi bergoncang. Kita saja yang kadang-kadang jarak kita cukup jauh, puluhan bahkan ratusan kilometer dari pusat gempa, ini kita masih merasakan bagaimana goncangan itu. Konon bagaimana yang dekat. Konon bagaimana ketika seluruh permukaan bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Nah, ini kalau kita renungkan, tentunya tak terbayang ada tempat yang bisa menyelamatkan kita dari goncangan itu, kecuali ketika kita memang berserah diri dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini gambaran bagaimana hari kiamat begitu dahsyat. Oke, baik.
Ini kalau dibayangin, sebenarnya nggak bisa kita bayangkan dengan pemikiran kita mungkin karena luar biasa dahsyatnya itu yang akan terjadi di hari kiamat, sahabat Al-Quran. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu adalah kenikmatan penghuni surga. Nah, ini gambaran untuk kenikmatan penghuni surga gimana nih, Ustaz? Iya. Satu hal yang paling menarik di surah Al-Waqiah ini, ketika kiamat terjadi dan manusia kemudian dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan amal-amal, Allah secara detail menggambarkan kepada kita umat manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Umat manusia tanpa terkecuali akan masuk salah satu dari 3 kelompok ini. Pertama apa? Disebut dengan Ashabul Maimanah, golongan kanan. Golongan kanan. Ada yang kedua namanya Ashabul Mash'amah, golongan kiri. Golongan kiri. Tetapi ada yang kelompok ketiga disebut dengan As-Sabiqun, orang-orang yang paling terawal dan terdepan untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi dengan kata lain, nanti yang akan menikmati surga itu 2 kelompok. Pertama yang duluan masuk adalah as-sabiqun, orang-orang yang terdepan untuk masuk surga. Yang kedua, ashabul maimanah, orang-orang yang masuk golongan kanan. Tetapi orang-orang yang masuk golongan kiri ini tentunya mereka masuk ke dalam neraka yang nanti juga akan digambarkan. Nah, bagaimana kriteria orang-orang yang terdepan ini? Dikatakan di sini, ulaikal muqarrabun. As-sabiqun sebagai kelompok yang paling awal akan masuk surga nanti, mereka lah orang-orang yang ditempatkan dekat dengan Allah. Bisa kita ambil sebuah ilustrasi. Kalau misalnya seorang punya kedekatan khusus dengan pejabat di dunia, bagaimana fasilitas yang bisa kita nikmati berdasarkan kedekatan itu? Kadang-kadang atau urusan aku kenal sama gubernur ini atau dengan wali kota ini atau dengan bupati itu atau dengan menteri ini. Tentunya kedekatan itu membuat kita mendapatkan banyak fasilitas yang mungkin tidak semua orang bisa memperoleh. Bayangkan ketika kedekatan kita bukan lagi dengan sekedar penguasa di dunia, tapi penguasa alam semesta, dekat dengan Allah. Maka tidak terbayangkan ada satupun keinginan dan kenikmatan yang tidak kita peroleh. Semuanya dapat. Nah, inilah keistimewaan orang-orang yang terdepan untuk masuk surga ini. Allah katakan, fi jannatin na'im. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, para hadirin, jadi kalau kita lihat, kadang-kadang orang masuk ke tempat yang indah, tapi belum tentu dia menikmati. Sebagai contoh, kita masuk ke istana atau ke taman yang begitu indah. Tapi belum tentu yang masuk ke tempat yang indah menikmati tempat yang indah. Kenapa? Boleh jadi moodnya sedang tidak bagus. Dia sedang sedih. Walaupun dia ditempatkan di tempat yang nikmat, pikirannya tidak menikmati bagaimana atmosfer tempat yang begitu indah tersebut. Boleh jadi walaupun moodnya bagus, tapi dia sedang tidak sehat. Nah, digambarkan di ayat ini tempat yang indah penuh dengan kenikmatan. Isyarat dari Allah bahwasanya seluruh orang-orang yang paling awal masuk surga gak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa sakit. Sehingga semua kenikmatan surga itu bisa mereka nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Pertanyaannya, siapa orang yang akan pertama masuk surga ini? As-sabiqun ini. Siapa? Allah katakan, Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kelompok as-sabiqun ini, kebanyakan dari mereka adalah dari generasi awal Islam. Artinya dari generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in yang dianggap sebagai generasi terbaik. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah mengatakan, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya,
kemudian generasi setelahnya. Jadi yang masuk kelompok sabiqin ini paling banyak dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Tetapi apakah nggak ada peluang bagi kita untuk masuk ke kelompok ini? Ada nggak? Ada. Allah mengatakan wa qalilun minal akhirin. Nanti di akhir umat Islam tetap ada, walaupun secara persentase jumlah yang masuk kelompok ini dari umat yang terakhir ini lebih sedikit daripada generasi awalnya. Nah, apa kenikmatan surga yang mereka dapatkan? Ala sururin maudunah, dikatakan di sini. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Bayangkan, bukan hanya empuk, tapi perhiasan dipan itu juga menggambarkan kepada kita tentang keistimewaan dan kemuliaan orang yang tergolek atau bahkan duduk di atasnya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atasnya sambil berhadap-hadapan. Artinya, kadang-kadang ketika kita berada di sebuah tempat yang enak, tapi nggak ada lawan bicara, ini nggak enak juga. Artinya, makanya digambarkan di sini penyempurna dari kenikmatan di surga nanti. Ketika engkau menikmati kenikmatan fasilitas surga, kau juga akan saling berhadap-hadapan dengan orang-orang yang kau cintai dan orang yang kau sayangi. Sehingga ini menambah kenikmatan tersebut. Nah, maka itu Allah katakan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Artinya, pelayan-pelayan, para penghuni surga, pelayan yang ganteng, yang cantik, yang tetap muda. Ya. Kemudian digambarkan dihidang untuk mereka gelas, cere, sloki, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Bahkan yang paling menarik di sini, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka kalaupun minum minuman keras di akhirat tidak akan pening dan tidak pula mabuk. Jadi khamar haram di dunia, tapi khamar halal di akhirat. Kenapa? Khamar akhirat tidak memabukkan dan tidak membuat pening. Nah, jadi siapa yang minum khamar di dunia tak dapat lagi jatah di akhirat. Di akhirat. Ya. Jadi nunggu jatah di akhirat aja. Ya, baik, ya. Nah, ini kalau kita lihat tentang orang-orang yang terdepan. Bagaimana makanan mereka? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan apapun yang mereka pilih jenisnya tersedia di sana. Walahmi tairin mimma yashtahun. Mereka juga dapat daging burung apapun yang mereka inginkan. Nah, kenapa? Penyempurna dari semuanya, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Allah berikan bidadari-bidadari yang bermata indah. Bukan hanya itu, laksana mutiara yang tersimpan baik. Ini tentunya gambaran yang siapapun membaca deskripsi kenikmatan surga ini membuat kita menjadi merindukan surga, ya, dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu ini gambaran, bisa dikatakan ini bukan lagi fasilitas VVIP atau ya suite class, tapi di atas itu semua. Bahkan boleh kita katakan kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tak pernah terbayangkan dalam pikiran manusia, tak pernah dilihat mata, bahkan tidak pernah terdengar oleh pendengaran kita. Artinya di atas ekspektasi kita semua, yang membuat kita kemudian dikatakan ketika seseorang ya dimasukkan ke dalam surga, dia tak ingat segala keluh kesahnya di dunia. Sehingga dikatakan orang yang masuk surga itu berkata kepada Allah, lam ara syarran qad. Sedikit pun aku tak pernah melihat keburukan. Lupa dia. Sebaliknya, orang yang dimasukkan ke dalam neraka, betapapun fasilitas nomor satu dia dapatkan di dunia, begitu merasakan siksa neraka, dia mengatakan, lam ara khairan qad. Lupa dia semua dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia dapatkan di dunia. Nah, itu tadi kelompok pertama, as-sabiqun. Tapi ada kelompok kedua, ashabul yamin, ashabul maimanah. Ya,
yang juga mereka ini masuk surga. Tapi tentunya fasilitas mereka nggak sama. Ini menunjukkan kepada kita, ya macam orang nonton Formula E ini kan ada tribunnya, ada tempat yang kelasnya agak berbeda. Walaupun sama-sama nonton. Begitu juga di akhirat kelak. Sama-sama masuk surga, tetapi tentunya fasilitas berbeda. Nah, bagaimana Ashabul Yamin? Dikatakan Ashabul Yamin ma Ashabul Yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillil mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Dikatakan di sini para golongan kanan, mereka itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas, air yang mengalir terus-menerus dan buah-buahan yang banyak. Lihat pada deskripsi ini tidak digambarkan ada pelayan yang ngantar. Ya. Walaupun banyak buah-buahan tapi ambil sendiri gitu. Tapi as-sabiqun itu ada yang mengantar. Ada yang menghidangkan. Bahkan buah-buahannya as-sabiqun tadi disebutkan semua buah ada, apapun yang mau dipilih. Tapi di sini hanya disebutkan buah-buahan yang banyak. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dipilih. Artinya di sini gambaran kepada kita tentang siapa yang tentunya menginginkan surga yang tertinggi, maka hendaklah juga menyiapkan bekal yang lebih baik. Ini dia gambaran. Nah, kita lihat lagi. La maqtu'atin wala mamnu'ah wa furusin marfu'ah. Di sini gambaran. Banyak sekali nanti buah-buahan yang Allah hidangkan untuk ashabul yamin. Nah, ashabul yamin ketika dihidangkan begitu banyak buah-buahan ini, ada dua pembeda dengan buah-buahan di dunia. Buah-buahan di dunia itu apa? Maqtu'ah wa mamnu'ah. Maqtu'ah artinya apa? Kadang-kadang kita pengen buah A, tapi ternyata buah nggak musim, sehingga tidak ada. Tetapi semua buah yang kita inginkan itu tersedia, tidak terputus di luar musimnya. Yang kedua, mamnu'ah. Kadang-kadang orang musim, kadang-kadang punya uang, tapi kadang-kadang justru faktor kesehatan membuat kita tak boleh makan buah-buahan itu. Orang yang mungkin kolesterol tinggi, darah tinggi, jangan makan durian katanya. Sehingga walaupun tersedia, tak bisa makan. Tetapi di akhirat kelak, semua buah-buahan silahkan makan dan buah-buahan itu tidak akan habis. Tersedia terus. Untuk menggambarkan kenikmatan tadi. Nah, berbeda dengan kelompok yang pertama, as-sabiqun, Allah katakan siapa ashabul yamin ini? Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Mereka akan banyak dari generasi awal Islam, sebagaimana jumlahnya juga banyak dari generasi akhir Islam. Jadi potensi kita masuk ashabul yamin lebih besar. Karena dikatakan banyak dari golongan yang datang berikutnya juga masuk dalam kelompok ini. Namun di sisi lain, bagaimana deskripsi neraka yang disiapkan untuk ashabus shimal, orang-orang yang masuk golongan kiri? Dikatakan di sini fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna al-hinthil azim. Dikatakan di sini bagaimana orang-orang yang masuk golongan kiri dalam siksaan angin yang panas dan air yang mendidih. Anginnya bertiup membawa hawa panas. Airnya pun air yang mendidih. Naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Mereka dulu di dunia hidup bermewah-mewahan. Nah, jadi di sini digambarkan bahwasanya kebanyakan dari penyebab yang membuat orang tergolong kelompok kiri adalah ketika mereka di dunia hidup mewah-mewahan. Harta diberikan banyak, tapi harta itu lupa bahwasanya di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin yang perlu ditunaikan. Ketika mereka merasa harta ini punya kami semua, karena kamilah yang
bercapek ya untuk mendapatkan harta tersebut sehingga tidak mau dia bagi dengan orang-orang lain. Maka ini masuk kelompok golongan kiri yang mendapatkan ancaman yang begitu luar biasa mengerikan tadi. Nah, ini gambaran tadi dua kelompok, penghuni surga, penghuni neraka. Penghuni surga ada dua level, as-sabiqun, ashabul yamin, dan penghuni neraka ada ashabu simal. Oke, jadi mudah-mudahan kita termasuk minimal lah ya Ustaz ya, ashabul yamin tadi Ustaz ya. Iya. Oke, insyaallah. Kita lanjut aja sahabat Al-Quran ke poin selanjutnya, yaitu adalah kenikmatan Allah yang menunjukkan keutamaan dan juga kuasanya. Ini bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita melihat lebih lanjut, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menggambarkan kepada kita kuasa Allah lah yang paling menentukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, nahnu khalaqnakum, kami yang ciptakan kalian. Falaula tusaddiqun, kenapa kalian kemudian tidak membenarkan dan mempercayai akan ada hari di mana kalian kembali kepada kami. Nah, jadi Allah ingin tunjukkan kuasanya. Jadi hari kiamat adalah pembenaran Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa. Sekiranya nggak ada hari kiamat, maka orang mengatakan, ya belum tentu Allah paling berkuasa. Nah, tapi dengan adanya hari kiamat, itulah momentum sifat maha kuasa Allah tercermin dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu Allah katakan, walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dan kalian, kata Allah, telah tahu bagaimana penciptaan yang pertama. Bagaimana Adam diciptakan. Kenapa kalian tidak ambil pembelajaran dari itu? Nah, kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan di surah ini untuk mengajak kita berpikir. Allah mengatakan, apakah kamu tidak melihat benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ya, kita lihat selama ini tugas manusia ketika bercocok tanam atau ingin menanam pohon atau tumbuhan, ya sekedar menanam benih saja. Kemudian proses pertumbuhan itu siapa yang menentukan? Allah. Nah, jadi Allah ingatkan kita akan nikmat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum? Ini kan sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan, minuman, ya. Allah mengatakan, siapa yang turunkan dari awan air itu? Atau kamu yang menurunkannya, kata Allah. Nah, sekiranya Allah menjadikan air hujan itu asin, macam mana? Selama ini tentunya rutinitas yang kita hadapi membuat kita kemudian malas berpikir dan bertafakur untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Nah, ini yang menjadi problem utama. Kemudian Allah katakan di sini, sesungguhnya Quran ini adalah kitab yang mulia. Nah, jadi ingin digambarkan, kalau kalian ingin selamat dunia akhirat dan kalian ingin menggapai kelompok sabiqun atau kelompok ashabul yamin, maka berpeganglah kepada Quran ini. Kenapa? Kitab yang mulia. Dari mulai di Lauhil Mahfuz terpelihara dan terjaga. Dikatakan di sini, fi kitabin maknun. Berada Quran ini di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Nah, memang konteks ayat ini bercerita mengenai Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Artinya, malaikat saja yang suci tak bisa menyentuh Quran kecuali jika Allah izinkan. Ini untuk menunjukkan bagaimana Allah memelihara Quran itu dengan luar biasa. Maka ketika Quran sudah diturunkan, maka kita sebagai bentuk wujud adab kita kepada Quran, janganlah kita menyentuh Quran kecuali kita telah mensucikan diri. Nah, di sini kenapa kemudian adab membaca Quran itu berwudu, tidak dalam kondisi berhadas, besar ataupun kecil tentunya. Nah, kemudian penutup surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk
menggambarkan apa? Orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk neraka, itu nanti sebenarnya mulai nampak di mana dia mulai dari datangnya momen sakaratul maut. Allah katakan di sini, "Afabihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun falawla idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Allah katakan, apakah kamu menganggap remeh berita tentang adanya hari kiamat ini? Kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah, justru kamu berdusta kepada Allah dan mendustakan adanya hari kiamat. Kalau begitu, nanti ketika nyawamu sampai dengan kerongkongan, kamu akan melihat hakikat yang sebenarnya ketika itu. Jadi, bisa kita lihat bagaimana orang ketika dalam momen sakratul maut ini momen paling menentukan. Maka dikatakan Nabi, orang yang baik sekalipun ketika momen sakratul maut, sakitnya ketika nyawa keluar dari jasad, itu seperti dicabutnya jarum dari kapas. Tapi bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang kafir di dunia, momen sakratul maut sakitnya seimbang dengan dipukul dengan pedang 5.000 pedang di waktu yang bersamaan. Satu pedang saja sudah buat merinding. Bagaimana dengan 5.000 pedang? Dipukul bersamaan. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma in kana minal muqarrabin", orang-orang yang dekat dengan Allah. Itulah kelompok as-sabiqun. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dia akan dapat ketentraman, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan. Artinya apa? Momen sakratul mautnya nggak sakit. Banyak orang meninggal nampak tersenyum seperti sedang bahagia betul dia. Walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu ideal untuk meninggal. Ya. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun jika seorang meninggal dunia tergolong kelompok kanan, maka nanti begitu dia meninggal akan diucapkan salam oleh para malaikat. Keluar ruhnya, "Assalamualaikum," kata malaikat. Malaikat menyambutnya dengan salam. Artinya apa? Ada kabar gembira, bagaimanapun dia akan selamat. Tapi yang menakutkan adalah yang penutup. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Adapun kalau termasuk golongan kiri, orang yang mendustakan dan sesat, maka nanti begitu masuk neraka disambut dengan siraman air yang mendidih, dibakar dalam neraka. Inilah keyakinan yang benar. Maka banyak-banyaklah memuji Allah dengan bertasbih kepadanya. Ini gambaran tentang nasib 3 kelompok manusia di dunia saat akan meninggal dan bagaimana nanti ketika akan dipersilahkan untuk memasuki surga maupun memasuki neraka. Insyaallah. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Waqiah sudah selesai ya. Tadi udah digambarkan juga sama Ustadz bagaimana dahsyatnya hari kiamat, kemudian golongan-golongan yang akan masuk surga begitu, dan juga yang masuk neraka tadi Ustadz ya. Sekali lagi mudah-mudahan minimal nih kita termasuk golongan yang kanan tadi Ustadz ya, walaupun nggak dapat golongan terdepan mungkin begitu. Oke, dan tentunya kita coba untuk amalkan juga surah Al-Waqiah ini di kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya diajak lagi sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode mendatang untuk membahas surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.